ibu atas kepercayaan ibu untuk datang berkonsultasi ini. Nah sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu bu? Jadi saya itu mau menggunakan kontrasepsi. Namun saya itu masih bingung harus pakai kontrasepsi apa gitu. Takutnya ada yang nggak cocok sama saya. Baik, sebelumnya boleh tahu dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Adinda. Baik, Ibu Adinda, apakah ibu sekarang memiliki anak berapa? Saya sekarang punya anak dua itu. Dua. Untuk anak terakhirnya usia berapa bu? Untuk anak terakhir saya itu kebetulan masih usia 2 bulan. Oh baru saja melahirkan ya bu. Cewek cowok bu? Cewek ibu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ibu ini pasang KB ya setelah melahirkan kemarin 2 bulan yang lalu. Baik, sebelumnya nih apakah ibu ingin punya anak lagi setelah salinan kemarin? Pengen sih bu, tapi nggak dalam jangka waktu yang dekat gitu. Oh baik, nah kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun ibu ingin punya anak lagi? Berapa ya bu? Tapi pengennya lebih dari 3 tahun sih bu. Masih jangka waktunya tuh masih sama gitu. Baik ibu, nah di sini saya ada kartu ya bu, nanti kita bermain kartu bersama dan di sini juga ada brosur. Tadi kan ibu sampaikan bahwa ibu ingin punya anak lagi gitu ya bu. Nah berarti saya singkirkan 2 kartu ini, ada vasektomi dan tubektomi karena ini tuh tidak mau jika klien tidak ingin memiliki anak lagi. Sedangkan kan ibu pengennya bu ya punya lagi. Saya singkirkan ya bu. Baik, nah ibu tahu nggak kira-kira kapan ibu bisa kembali memiliki anak atau hamil? Setahu saya sih setelah menstruasi itu saya bisa memiliki anak nih. Baik, mungkin ibu tahu jika setelah menstruasi ya. Nah, namun saya akan jelaskan ibu waktu dan jarak untuk kehamilan gitu ya. Jadi tidak selalu harus menstruasi karena kan ketika kita hamil berarti kan terjadi ovulasi ya bu. Nah ovulasi itu terjadi tidak selalu setelah menstruasi. Nah saya jelaskan untuk waktu dan jarak sehat untuk dapat hamil kembali itu setelah melahirkan setidaknya ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Kemudian setelah keguguran ibu dapat menunda kehamilannya jika tidak ingin segera hamil. Untuk kehamilan itu sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun ibu. Dan untuk jarak kehamilan itu aman bila berjarak 2 tahun. Kemudian ibu lebih baik menjarahkan kehamilannya untuk kesehatan ibu dan bayi ibu juga, serta orang tua juga bisa memiliki perhatian yang lebih gitu kepada bayinya. Untuk waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang 2 tahun itu bisa menyebabkan masalah kesehatan gitu kepada ibu dan bayinya. Untuk wanita yang berusia di atas 30 tahun itu tuh memiliki risiko lebih tinggi saat kehamilan kembali. Nah seperti itu ibu. Nah ibu tahu nggak nih kembali ke masa subur itu kapan? Kalau saya itu kalau misalnya udah menstruasi jadi tandanya udah subur lagi. Baik, nah sebenarnya wanita habis melahirkan itu tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi gitu ya bu. Terus wanita habis melahirkan juga bisa kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur atau mengalami ovulasi yang tadi saya sebutkan. Jadi bila ibu bisa menyusui eksklusif juga ovulasi ini bisa terjadi 4-6 minggu setelah melahirkan ibu. Jadi dekat ya waktunya. Nah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan itu sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan gitu. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur. Seperti itu bu. Nah untuk di sini kan ada beberapa kontrasepsi ya bu. Nah sebelumnya saya akan bertanya apakah ibu menyusui selama 2 bulan kemarin ya bu, apakah ibu menyusui dengan ASI full atau ada makanan tambahan? ASI full sih bu, dan saya juga pengennya selama 2 bulan ke depan itu ASI tanpa makanan tambahan. Berarti ibu bakal menyusui secara eksklusif ya bu. Nah karena itu maka saya akan menyingkirkan beberapa kontrasepsi yang dapat menghambat menyusui ibu gitu ya. Yang pertama itu ada suntik kombinasi dan juga yang kedua ada pil kombinasi. Nah untuk selanjutnya ibu apakah ibu pernah menggunakan kontrasepsi? Nah sebelumnya apakah ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi yang lain? Sebelumnya saya pernah pakai suntik yang 3 bulan itu, dan cuma saya itu satu kalau misalnya harus 3 bulan kontrol lagi ke
bidan gitu. Oh baik, jika begitu berarti ibu tidak tertarik untuk menggunakan suntik kembali ya bu? Iya, mau tertarik bidan pengennya yang langsung aja gitu jangka panjang, jadi nggak usah bolak-balik. Baik, kalau begitu saya singkirkan ya bu. Nah, di sini juga ada kontrasepsi pil progresif, itu pilnya akan ibu minum gitu setiap harinya secara rutin. Apakah ibu tertarik? Enggak sih bu, bidan soalnya saya orangnya lupa, takutnya saya lupa minum gitu di bidan, apalagi harus setiap hari. Baik, saya singkirkan juga ya bu. Nah, ibu pernah nggak suami ibu gitu menggunakan kondom? Pernah sih bidan beberapa kali coba menggunakan kondom, tapi suami saya itu nggak suka, jadi kurang nyaman, jadi nggak pernah lagi pakai gitu. Baik, berarti ibu juga tidak berniat untuk memakai kondom lagi ya soalnya ya? Baik, nah di sini ada tersisa 3 kontrasepsi gitu ya bu ya, yang dapat setelah kita melakukan tadi penapisan gitu ya bu ya. Jadi kita ada 3 kontrasepsi ini. Yang pertama ada metode aminolaktasi atau biasa disebut MAL, yang kedua ada AKDR atau alat kontrasepsi di dalam rahim, yang ketiga yaitu ada implan. Nah sebelumnya apakah ibu pernah tahu di 3 alat kontrasepsi ini? Saya tahu implan itu tidak, tapi kayaknya nggak tertarik soalnya pas waktu itu kan implannya di apa ya, kayak dimasukin gitu ya. Kemudian juga mungkin kalau implan kan jarak waktunya kan itu tadi mau lebih dari 5 tahun ya, dan implan itu hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi ibu tidak tertarik ya untuk implan? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk urutan keefektivitasnya itu. Yang pertama ada di AKDR itu, dan yang kedua ada di metode aminolaktasi. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang metode aminolaktasi itu. Jadi untuk efektivitasnya itu 99% pada 6 bulan bila 3 kriteria terpenuhi. Nah juga harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama belum haid sejak melahirkan, ini belum haid ya. Jadi ibu bisa juga bayi disusui secara eksklusif ASI saja, jadi ibu juga bisa, dan juga bayi kurang dari 6 bulan. Nah bayi itu kan tadi 2 bulannya dari Islam. Nah ibu harus memikirkan tadi metode KB ini yang akan digunakan setelah jika ini tidak efektif lagi. Apakah ibu tertarik? Kurang sih udah, soalnya kalau nanti setelah ini juga saya pernah mikirin metode apa gitu, dan jadi yang sekalian aja. Baik, saya sekian tadi gitu ya bu. Baik, yang untuk yang terakhir berarti ada alat kontrasepsi dalam rahim. Saya jelaskan sedikit ya. Untuk efektivitasnya ini 99,4% pemakaian tahun pertama. Kemudian untuk nanti itu ada alat kecil, fleksibel, plastik, dan mengandung tembaga. Nah ini itu bisa mencegah kehamilan selama kurang lebih 8-10 tahun. Jadi cocok ya dengan keinginan ibu tadi. Nah metodenya aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung kehamilan, dan juga dapat digunakan oleh ibu menyusui seperti ibu Adina ya. Dapat digunakan segera setelah melahirkan, sebelum pulang. Bila dianjurkan pemasangan setelah melahirkan 8 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu. Nah efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama, signifikan, dan yang haid. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Ibu kayaknya tertarik buat pakai itu ya. Baik ibu, jika ibu yakin dengan AKDR, untuk lihat ibu lebih jelasnya saya ada brosur nih bu untuk menjelaskan lebih jauh terkait alat kontrasepsi dalam rahim ini ya. Nah di sini ada alat kontrasepsi dalam rahim. Yang pertama, metode ini tidak dianjurkan jika ibu sedang hamil atau juga sedang hamil. Nah, ini kan tidak hamil ya. Yang kedua, melalui saluran perkawinan yang tidak biasa. Apakah ibu mempunyai riwayat perdarahan itu? Alhamdulillah ya. Kemudian juga menderita IMS, gonorrea atau klamydia. Apakah ibu memiliki riwayat IMS? Enggak juga. Enggak ada. Dari keluarga juga tidak ada yang buat. Baik. Kemudian saat itu menderita ibu berat dan tidak sehat klinik seperti mengalami beberapa infeksi. Apakah ibu memiliki riwayat HIV? Enggak juga. Baik, kemudian juga seorang melahirkan lebih dari 48 jam sampai 4 minggu, kurang dari 4 minggu kan ibu udah 2 bulan yang dia jadi ibu masuk
perlindungan jangka panjang ini terhadap kehamilan hingga sampai 10 bulan. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan ya Bu, ada alat itu bersih plastik yang mengandung tembaga yang ditempatkan di dalam rahimnya dia. Nah, rahim itu tahu kan di bawah besar dia. Sebagian besar akan dia memiliki satu atau benang tipis yang menggantung dari satu ke kakinya. Jadi nanti dimasukkan alatnya dia di situ. Kemudian akan dia harus dipasang dan dilepas oleh petugas kesehatan yang terhadap. Jadi jangan sembarangan gitu ya Bu, ya harus konsentrasi. Untuk pilihan yang baik untuk yang ibu melahirkan pasca persalinan itu dapat dipasang segera setelah melahirkan dan juga dapat digunakan dengan aman oleh sebagian besar ibu setiap pada 4 minggu atau lebih setelah melahirkan. Jadi itu sangat cocoknya. Kemudian biasanya haid yang lebih banyak dan lama pada saat haid lebih sering mengalami kram dan nyeri. Aman untuk ibu yang hidup dengan HIV dan mengkonsumsi KRI. Untuk tidak disarankan untuk ibu dengan risiko dengan IMS, tadi kan ibu amannya dikasih riwayat dan juga tidak menyebut terhadap HIV itu. Dan juga, nah di sini dari keuntungannya itu bisa membantu melindungi terhadap kanker rahim gitu. Kemudian ibu masih bingung ya gimana sih metode ini bisa bekerja sehingga mencegah kehamilan gitu ya. Nanti itu lulus kesehatan melakukan AKDPR ke dalam rahim dia, nah AKDPR akan berada pada usia tersebut, tidak akan terpindah-pindah, jadi dikembangkan aja, tidak khawatir. Kemudian alat plastik yang tembaga ini membuat sperma tidak masuk saluran telur, sehingga jadi sel telurnya itu tidak dapat dibongkar, sehingga tidak terjadi kehamilan. Jadi kehalangan ya Bu. Nah, faktor-faktor penting terkait AKDPR. AKDPR ini merupakan salah satu metode paling aktif dan bertahan lama. Dapat digunakan untuk jangka waktu singkat 1-2 tahun saja, dan juga jangka panjang hingga 10 tahun sesuai pilihan kalian. Nah, jika itu berubah pikiran untuk memiliki anak lebih cepat, ya waktunya sering dilepas saja gitu. Dan harus dipasang dan dilepas oleh petugas yang terlatih, dapat segera kembali sumber setelah AKDPR dilepas. Kemudian AKDPR tembaga tidak mengandung hormon, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengharuskan ibu melakukan kontrol ulang setelah AKDPR dipasang sesuai dilarang keluar. Jadi tidak repot gitu ya Bu, kayak yang tadi ibu suntik tadi 3 bulan itu repot banget. Iya, kemudian juga dapat berfungsi sebagai kontrasepsi darurat dan juga tidak mencegah HIV dan IMS. Nah di sini ada beberapa efek sampingnya nih Bu. Yang pertama, keluarnya sejumlah darah di darah setelah pemasangan. Nah, kondisi ini tuh berlanjut selama 3-6 bulan. Kemudian, keambil agak nyeri selama beberapa hari setelah pemasangan. Semua efek samping ini kurang terlihat selama menyembuhkan. Perubahan dalam pola air dan juga itu bukan tanda penyakit Bu, dan juga efek sampingnya bisa berkurang setelah beberapa bulan pemasangan. Maka ibu khawatir dengan efek samping tersebut. Baik, untuk cara penggunaan itu nanti kalau dipasang AKDPR-nya setelah pasien dan melahirkan, sepertinya maka harus disebut dengan terpulung dengan berhati-hati. Kemudian antibiyotiknya itu dibersihkan terlebih dahulu, lalu AKDPR diletakkan di rahim atau uterus dengan menggunakan alat khusus, dan kemudian pemasangannya selesai. Udah dia cepat juga pemasangannya. Cara penggunaan kalau tadi kan yang pasca persalinan ya, kalau yang pasca perlu ibu nanti itu pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan panggul dulu dan memastikan kemungkinan infeksi panggul. Kemudian memasangkan AKDPR di fasilitas yang memiliki alat pentaran di masalah AKDPR. Nah, kemudian petugas memasukkan AKDPR ke dalam rahim melalui sajian dan melalui rahim dengan AKDPR menyambung dari rahim ke dalam saluran sajian tetapi tidak keluar dari sajian. Pemasangan AKDPR ini tidak bisa dilakukan di PNJ ya, karena tidak bisa. Namun nanti saya jika ibu setuju saya akan melakukan yang memiliki alat dan pemasangan AKDPR seperti itu. Nah, untuk sebagian besar ini merasakan sedikit ketidaknyamanan asalkan selama prosedur dilakukan, tapi kondisinya itu normal gitu ya, itu tidak mengkhawatirkan. Nah, setelah prosedur itu karena informasi berikut kayak jenis AKDPR yang dipasang, tanggal pemasangan dan tanggal kapan AKDPR selepas itu tuh harus hafal gitu, jangan sampai lupa ya. Nah, jika ibu memiliki keluhan, ibu bisa kembali ke fasilitas kesehatan setiap saat. Keluhannya itu ada apa aja sih? Yang pertama, jika ibu memiliki pertanyaan atau masalah, ibu memiliki salah satu keluhan seperti nyeri di perut bagian bawah, nyeri saat
diabetes, keputihan yang tidak biasa, demam, gigi yang muntah dan mual gitu. AKDR-nya misalkan ibu berasa bergeser gitu atau lepas dari tempatnya, kemudian ibu juga melepas AKDR untuk berbagai alasan, juga ibu hamil sehingga ibu bisa langsung datang ke pasien terdekat ibu. Nah mungkin penjelasannya segitu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Ini sudah cukup dan penjelasan itu sangat Baik, apakah ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan AKDR sekarang? Jika setuju, nanti saya akan buatkan surat rujukan untuk saya setuju buat dipasang Bu, tapi rencananya mas sekarang bisa besok atau 2 hari ke depan karena mau diskusi dulu sama suami saya, apakah bisa begitu? Oh iya, baik, boleh bisa Bu. Jadi nanti ibu bisa langsung saja datang ke rumah sakit atau juga ibu bisa datang ke sini dulu untuk mendapatkan surat rujukan dari saya. Baik, segitu Ibu. Terima kasih ya Bu atas kepercayaan yang datang ke saya.